Hai guys, jadi aku baru aja kena scam yang membuat aku rugi sebanyak 600 juta rupiah. Please share video ini ke teman-teman kalian ataupun orang-orang yang kalian sayangi. Tujuan dari video ini adalah mengedukasi kalian. Tidak ada niat di video ini untuk menjatuhkan pihak manapun ya. Nah, jadi scamnya itu adalah aplikasi ini. Jadi dia aplikasi e-commerce seperti TikTok Shop maupun toko oren. Singkat cerita, aku sudah menginvestasikan uang aku ke dalam aplikasi itu baru sebulan yang lalu. Kenapa aku bisa percaya? Karena legalitasnya terjamin loh. Nih guys, bisa kalian lihat sendiri perizinan berusaha berbasis resikonya sudah di bawah Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi loh. Udah ada juga loh di daftar Kominfo. Aplikasi ini juga sempat dapat piagam dari Bapak Ahmad Joyhandi. Berikut jabatannya, Ibu Elizabeth Ratu juga dengan jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Beliau hadir di acara Global Conference-nya Jombingo dan mendukung secara penuh aplikasi ini. Ya bener banget, sampai masuk ke dalam Tribun News. Sebenarnya bukan terakhir, tapi aku tutup aja pakai CNN. Sampai masuk berita juga dan diupload kok di YouTube. Mungkin banyak dari kalian yang nanya, Kak, kok nggak diawasi sama OJK? Besti, aku sempet nanya dan ini jawaban OJK. Intinya Jombingo ini tuh bukan merupakan kegiatan LJK. Jadi OJK ini nggak punya kewenangan buat ngawasin Jombingo. Sudah ya, kalian bisa lihat sendiri bahwa aplikasi ini tuh sebenarnya legal dan aman kelihatannya. Terhitung hari ini udah hampir 7.000 orang yang terdaftar dan tercatat menjadi korban dari aplikasi Jombingo ini. Dan kalian harus tahu berapa total kerugian dari kita semua kalau di total-total. Sebesar 79 miliar sekian. Hampir 80 miliar guys. Hari ini beberapa korbannya juga udah ada yang bikin laporan ke Polda Metro Jaya. Aku dan teman-teman juga udah ngirim somasi sebanyak 3 kali. Dan tidak ada jawaban sama sekali. Di Polda Metro Jaya itu juga kita bikin BAP. Dan sekarang juga kita lagi ada proses buat mencari lawyer juga. Ya udahlah, kalau misalkan udah ditipu kayak gini, duitnya nggak akan balik. Ngapain ngabisin duit buat lawyer? Kita cuma berharap supaya si pelaku kejahatan ini tuh bisa ditangkap dan diadili. Kebayangkan aplikasi ini tuh udah banyak didukung sama beberapa pihak yang seharusnya kita sebagai masyarakat bisa mempercayai pihak tersebut. Ternyata setelah semuanya terjadi, kita nggak bisa minta bantuan siapapun. Yuk kita sebagai masyarakat harus bisa lebih peka lagi supaya jangan sampai ada kejadian scam kayak gini lagi terulang lagi di Indonesia. Tapi bismillah, semoga kita semua dilindungi sama Allah. Nah itu ya, video yang berdurasi 2 menit lebih dari seseorang yang udah menjadi korban dari aplikasi Jombingo ya. Saya sendiri nggak tahu ya aplikasinya ini apa, karena memang sudah lama sekali saya ninggalin di dunia aplikasi-aplikasi penghasil uang apapun bentuknya ya. Jadi Jombingo ini seperti yang diucapkan Mbak tadi kan semacam e-commerce ya, macam toko oren dan toko hijau ya, namanya e-commerce ya kan. Tapi nggak tahu di situ mungkin ada fitur top up ya, top up, undang teman pasti ada fitur top upnya untuk naikin level dan lain-lain. Nah, pada video ini contoh nyata, ini contoh yang sangat jelas sekali dan baru sekali ya, bulan kemarin kok ini ya. Ini video masih bulan-bulan kemarin kok ya, dan memang Jombingo ini juga kan scamnya di bulan kemarin ya, di bulan Juni. Nah, ya kan. Di sini saya ingin menyampaikan kenyataannya ya. Adanya begini, ya bro. Yang manis-manis itu ya iming-iming hasil besar ketika Anda mau direkrut ya, mau diundang untuk menjalani sebuah bisnis online. Nah, ya kan. Ya, tapi kenyataannya begini, bro. Ya, saya tidak ada bermaksud untuk menyamakan di semua aplikasi, tidak. Semua usaha ya, semua usaha yang kita lakukan pasti punya resiko kan. Nah gitu kan, yo pasti Anda akan jawab seperti itu ya. Semua usaha online, bisnis online pasti punya resiko. Jangankan online, offline aja pasti ada resiko. Cuma setidaknya gini ya, nih kalau kita sudah berani dan sudah kejadian kayak mbaknya seperti ini, uang 600 juta bro, bayangin bro, hilang begitu aja gitu ya. Jadi kita ini sama-sama risiko, kenapa gak kita gunakan untuk usaha nyata saja? Punya tabungan 600 juta ya, mending kita buka usaha baru gitu ya. Contoh misalkan saya ya bisa kaya raya dari dagang baju misalkan ya, punya tabungan banyak nih, udah jalan nih usaha dagang baju saya. Nah, daripada saya investasikan untuk
aplikasi-aplikasi yang konon katanya sudah terjamin legal ya, sudah didukung oleh banyak pihak-pihak yang berpengaruh di bidang terkait ya. Ya seperti Jomingo yang diceritakan Mbak inilah ya. Kalau saya sekarang lebih mending dikembangkan ke usaha nyata saja. Misalkan saya buka usaha kuliner ya kan, misalkan saya buka usaha skincare ya, dan dia dikembangkan aja gitu ya di macam usaha yang berbeda. Nah, misalkan saya waktu membuka usaha kuliner ini ada mengalami kerugian, resiko bangkrut, ya gak masalah gitu. Setidaknya uang kita hilang itu jelas nyata. Oh iya, saya bangkrut di usaha kuliner. Ketika kita bangkrut kan kita masih punya aset, masih punya kompor, masih punya apalah peralatan masak ya, piring, gelas dan lain-lain. Jadi masih ada tersisa ya. Dibuat pelajaran. Tapi kalau uang udah hilang ya di aplikasi beginian, bagaimana bro? Ya kan? Minta balik duitnya, waduh jelas susah, dan menurut saya gak mungkin bisa. Sekalinya balik pun gak bakalan full 600. Namanya juga udah scam, uangnya ya udah dibawa dong sama yang punya aplikasi gitu ya. Jadi di sini saya ingin sampaikan ya bahwa ini kejadian udah bolak-balik loh ya. Tapi kenapa ya? Ketika saya menyampaikan ya, mereview sebuah aplikasi, habis itu saya sampaikan apa adanya dan memang resikonya ujung-ujungnya bakal seperti ini. Kenapa Anda yang masih suka main aplikasi itu banyak yang nggak terima dan nggak mau melek gitu ya. Nanti juga Anda bakalan merasakan kok ya. Nih bagi Anda yang masih suka main aplikasi penghasil uang, nah yang masih berani top up gini-gini, entah itu dibungkus e-commerce, entah itu dibungkus UMKM atau apapun itu ya kan, tetap ya kalau di situ di dalamnya ada sistem pertama nih ya, ada sistem pertama kan dibungkus e-commerce nih ya, bungkus e-commerce. Jadi intinya sama bro, mau dibungkus e-commerce atau apapun itu intinya sama gitu ya. Jadi ketika dibungkus e-commerce kita belanja seperti biasa. Nanti kedepannya kalau misalkan nih di suatu aplikasi Anda nih, misalkan ada aplikasi baru ya yang dibungkus oleh e-commerce, lalu misalkan ada unsur ya undang teman dapat bonus besar, ada unsur level-levelnya ya. Nanti lama-kelamaan ada top up misalkan ya, top up buat beli sesuatu ya kan, sesuatu paket atau sesuatu fitur yang bisa menaikkan level Anda, sehingga dengan Anda top up itu penghasilan Anda tiap bulan akan meningkat ya. Nah, itu udah tinggalin deh menurut saya ya, jangan dilanjutkan lagi. Lo bener ya. Ya. Pokoknya kalau Anda sekarang menjalani sebuah bisnis aplikasi ya, yang dimana di dalamnya itu mau di e-commerce mau apapun itu, di dalamnya udah ada rekrut member ya, di dalamnya di marketplace-nya udah ada, nanti bakalan ada level bronze, platinum, apa itu gold, diamond ya kan, dengan bonus tiap bulan yang mengerikan sekali ya, yang dimana awal-awalnya cuma belanja-belanja saja, lalu nanti ada fitur ya, penawaran ya. Misalkan Anda beli paket ini ya seharga senilai segini ya, puluhan juta atau jutaan, sehingga kalau Anda beli paket ini level Anda akan naik dan penghasilan per bulan Anda akan meningkat. Nah itu udah deh ya, tinggalkan saja beneran ya. Jadi saya mengatakan seperti ini ya, kalau follower saya pasti Anda tahu semuanya kok ya. Jadi memang ayo sekarang ini udah memang zaman sulit ya. Ya bagi sebagian orang ini zaman sulit ya, bagi orang-orang yang menjalani bisnis offline ini, yang dagang offline gitu ya kan, kalah sama online. Tapi di sisi lain di zaman sekarang juga orang dengan mudah bisa mendapatkan uang banyak ya, karena dari online juga. Nah kan seperti itu. So kalau menurut saya, kalau mau kerja online mending yang sudah real saja, yang sudah lama beroperasi. Kalau
kita mau nyari e-commerce, mau nyari kayak gimana lagi sih, ya kan? Shopee, Tokopedia yang besar-besar itu ya sudahlah, kita dibuat belanja saja. Kalau kita mau berbisnis di situ ya sudah jualan saja gitu ya. Kita mau mendapatkan mau berbisnis di e-commerce ya sudah kita jualan, ya kan? Kalau kita mau merasakan kemudahan berbelanja ya sudah kita belanja, ya. Jadi Mbak tadi lo ya yang ngomong ya, dan itu contoh nyata bro ya, dan barusan terjadi bulan kemarin loh ya. Oke, jadi semua pilihan ada di Anda, monggo lah ya, terserah.